Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Osama Wiranti akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul obat-obat yang mempengaruhi hemostasis dan hematopoiesis. Hemostasis ini dapat diartikan sebagai mekanisme alami dari tubuh untuk menghentikan kehilangan darah yang berlebihan. Sedangkan hemopoiesis yaitu peristiwa pembuatan sel darah. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama, obat-obatan yang mempengaruhi pembekuan darah. Sebelumnya, bagaimana sih proses pembekuan darah itu? Mari kita simak. Nah, begini, trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Jika suatu jaringan telah tubuh terbuka, trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion Ca. Protombin merupakan protein yang tidak stabil yang dengan mudah dapat pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Salah satunya adalah trombin. Protombin dibentuk oleh hati yang digunakan secara terus-menerus oleh tubuh oleh pembekuan darah. Pembentukan protombin dipengaruhi oleh vitamin K. Trombin adalah sebuah enzim yang mengkatalis perubahan fibrinogen protein plasma yang dapat larut dalam plasma darah menjadi fibrin, yaitu protein yang tidak dapat larut dalam plasma darah. Pembentukan benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup. Selanjutnya, saya akan berbicara mengenai obat yang menghambat fungsi trombosit. Baik, di sini ada contoh-contohnya, yaitu yang pertama, aspirin. Menghambat enzim secara irreversibel. Aspirin biasanya diberikan dengan dosis 325 mg per hari untuk efek antitrombiknya. Efek samping utama termasuk gangguan GI dan pendarahan. Yang kedua ada sulfentrazone, yaitu memiliki efek antitrombik yang kurang dapat diandalkan dibandingkan aspirin, tetapi tidak menyebabkan kelainan pendarahan. Ini dapat menghambat aktivitas sikloksigenase secara reversibel. Yang ketiga ada dipyridamole, adalah obat yang digunakan untuk menghambat pembekuan gumpalan darah, terutama pada penderita stroke. Obat ini juga menyebabkan pelebaran pembuluh darah bila diberikan pada dosis tinggi dalam waktu yang singkat pada penderita penyakit arteri perifer dan penyakit arteri koroner. Yang keempat ada tiklopidin, adalah obat yang bekerja dengan cara menghambat keping-keping darah atau trombosit saling menempel sehingga mencegah terjadinya penggumpalan. Obat ini sering digunakan untuk menurunkan resiko berulangnya stroke akibat sumbatan. Baik, obat ini biasanya digunakan juga untuk mencegah terjadinya stroke pada seseorang yang tidak bisa menggunakan aspirin atau saat aspirin tidak efektif untuk mencegah stroke. Namun, obat ini juga digunakan bersama dengan aspirin untuk mencegah penggumpalan darah setelah prosedur pemasangan cincin atau stent pada pembuluh darah jantung. Nah, selanjutnya obat yang menurunkan pembentukan fibrin atau antikoagulan, heparin. Obat ini dibuat secara komersial dari perut babi dan paru-paru sapi. Heparin bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang berperan dalam proses pembekuan darah. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah setelah operasi, selama hemodialisa atau selama transfusi. Enoxaparin adalah heparin dengan berat molekul rendah yang juga mengikat antitrombin 2, tetapi kompleks ini kurang efektif dibandingkan kompleks teraktivasi heparin terhadap trombin. Enoxaparin memberikan efek antitrombik tetapi memiliki sedikit efek pada waktu pendarahan.
Obat ini hanya tersedia dalam bentuk suntik dan hanya diberikan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Antikoagulan oral melawan efek vitamin K dan diperlukan waktu paling tidak 48-72 jam untuk mendapat efek antikoagulan yang maksimal. Jika diperlukan efek yang segera, heparin harus diberikan bersamaan. Indikasi utama terapi antikoagulan oral adalah trombosis vena dalam. Antikoagulan oral harusnya dihindari pada kehamilan, terutama pada trimester pertama dan ketiga. Selanjutnya, obat-obatan trombolitik streptokinase. Obat ini bisa digunakan dalam pengobatan serangan jantung. Obat ini bekerja dengan cara mengaktifkan plasminogen untuk membentuk plasmin yang akan memecah fibrin pada gumpalan darah. Antistreptase urokinase diperoleh dari urin manusia atau kultur jaringan ginjal dan tidak bersifat antigenik, tetapi cukup mahal. Selanjutnya, tisu plasminogen aktivator atau TPA adalah protein manusia yang diturunkan melalui penggunaan metode DNA rekombinan. Selanjutnya, obat lain yang digunakan untuk mempengaruhi hemostasis. Yang pertama ada asam amino kaproik dan asam tranexamik, penghambat plasmin dan aktivator plasminogen. Mereka dapat digunakan sebagai penangkal pendarahan yang terjadi dengan terapi trombolitik dan sebagai tambahan dalam pengobatan hemofilia. Yang kedua, desmopresin merupakan obat sintetis analog hormon vasopresin arginin yang memiliki efek antidiuretik dan aktivitas koagulan. Biasanya obat ini digunakan untuk mengobati pendarahan pada gagal ginjal. Yang ketiga ada dihydrogot anime mesilate. Ini juga termasuk obat migrain, bekerja mempercepat aliran balik vena, dengan demikian melawan stasis vaskular. Ini digunakan sendiri atau dengan heparin untuk mencegah trombosis vena dalam pasca operasi dan emboli paru. Yang keempat ada pentoxifilin, adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan peredaran darah di tangan atau di kaki. Biasanya obat ini diandalkan untuk mengurangi nyeri otot atau kram selama olahraga yang terjadi dengan claudicatio intermittent, yaitu menyempitnya pembuluh darah arteri yang menyebabkan aliran darah ke tungkai mengalami penyumbatan. Yang kelima ada aprotinin, adalah obat yang digunakan untuk menurunkan pendarahan selama operasi jantung. Obat ini diberikan dalam bentuk infus. Slide selanjutnya ada obat anti anemia atau hematinik. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal. Kekurangan kadar Hb dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lemah, letih, lelah, dan cepat lupa. Selanjutnya ada anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah satu jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga terjadi penurunan jumlah sel darah yang sehat. Zat besi diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Obat pilihan untuk mengobati anemia defisiensi besi adalah suplemen zat besi, diberikan 3-4 kali per hari, sebaiknya pada waktu perut kosong untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Lalu ada devorexamine mesilate, adalah zat pengkelat khusus untuk zat besi. Dapat diberikan secara oral atau parenteral untuk mengobati keracunan besi akut atau kelebihan zat besi. Selanjutnya ada kekurangan asam folat. Asam folat adalah bentuk vitamin B kompleks yang larut dalam air. Asam folat juga sebagai pembentukan sel darah merah. Defisiensi asam folat itu sendiri dapat disebabkan karena adanya banyak faktor.
asupan yang tidak adekuat karena diet yang tidak seimbang atau sering pada peminum alkohol. Usia belasan tahun beberapa bayi para peminum alkohol akan dapat mengalami defisiensi asam folat karena sumber utama asupan kalori yang dikonsumsi berasal dari minuman beralkohol. Folavit digunakan untuk membantu mencegah dan mengobati rendahnya tingkat darah dari folat atau defisiensi folat, serta komplikasinya termasuk anemia dan tidak kemampuan usus menyerap nutrisi dengan baik. Selanjutnya ada anemia defisiensi vitamin B12. Adalah kondisi tubuh yang kekurangan sel darah merah karena kadar vitamin B12 tidak memadai. Sama seperti vitamin B9, vitamin B12 juga dibutuhkan untuk memproduksi sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Gejala anemia defisiensi vitamin B12 dan folat ini antara lain yaitu pucat, letih atau lesu, lemas, mudah pingsan, dan sakit kepala. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.